Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga bisa bertemu kembali dalam rangka bersama-sama sholat berjamaah, bersama-sama berzikir, bersama-sama belajar, agar kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mukmin yang cerdas adalah yang mengingat mati. Kematian tidak ditentukan jadwalnya kita, tapi yang menentukan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan bekal menuju kematian. Ada orang yang bosan hidup di dunia ini, ingin segera mati agar semua urusan selesai. Ya, ternyata tidak. Walaupun manusia meninggalkan dunia, masih banyak tanggung jawab di alam kubur yang perlu dia selesaikan. Ya, kalau belum selesai, ahli warisnya yang menyelesaikan ketika di dunia. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari kita mengingat kematian itu apa? Yang pertama adalah mengingat kematian adalah ibadah, termasuk ibadah yang dianjurkan. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian." Jadi kematian ini, mengingat kematian ini pemutus kelezatan. Agar orang tidak korupsi, ya ingat mati. Agar orang tidak manipulasi atau KKN, ingat mati. Ya, karena kematian itu sebuah ketetapan. Di akhirat kelak itu lebih panjang kehidupannya daripada di dunia. Dunia sementara, akhirat selamanya. Kemudian hikmah yang mengingat mati yang kedua adalah bahwa maut kapan saja bisa menghampiri dan tidak akan pernah keliru dalam hitungannya. Maka dianjurkan kita menjauhi dosa, apalagi dosa syirik, ya, maksiat dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran dikatakan, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Walikulli ummatin ajal, tiap-tiap umat mempunyai batas ajal, batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula memajukannya. Jadi waktunya sudah tepat, on time. Ya, kematian itu on time. Perkara sebelum kematian Allah cuci dulu dengan sakit, ya. Allah cuci dulu dengan musibah, yaitu adalah merupakan bisa jadi bentuk kasih sayang Allah agar hamba ini menghadap Allah dalam kondisi bersih, ya, kondisi suci, dan insya Allah jaminannya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa la yuakhirallahu nafsan illa idza jaa ajaluha, dan sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Munafiqun. Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, renungkanlah wahai manusia, sebenarnya kamu akan dapati dirimu dalam bahaya, karena kematian tidak ada batas waktu yang kita ketahui, kata beliau. Terkadang seorang manusia keluar dari rumahnya dan tidak kembali kepadanya, tidak kembali lagi ke rumahnya karena mati. Terkadang manusia duduk di atas kursi kantornya dan tidak bisa bangun lagi karena mati. Wonten nggih? Delok TV mati wonten? Wonten. Nah niku ngaji mati wonten? Salat meninggal wonten? Nah, jenengan pengen sing pundi? Pengen husnul khotimah nggih. Masuk di masjid wonten tiyang mati di masjid apa nyolong amal nggih, selain ceritanya. Disampaikan oleh beliau, hal ini merupakan sebuah perkara yang mewajibkan kita untuk menggunakan sebaiknya kesempatan umur dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla, dan sudah sepantasnya manusia selalu merasa dirinya bertaubat, kembali menghadap kepada Allah sehingga datang ajalnya dan dia dalam sebaik-baiknya keadaan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, hikmah mengingat kematian itu apa? Maut tidak ada yang mengetahui kapan datangnya, melainkan Allah Ta'ala yang tahu. Tetapi dia pasti mendatangi setiap yang bernyawa. Maka jauhilah hal-hal yang tidak bermanfaat selama hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi tiap-tiap yang berjiwa niku akan merasakan mati. Nabi mati boten? Ulama mati boten? Kiai mati boten? Lah napa malih kita. Jadi akan merasakan kematian. Nabi sakti tidak mati, mati sedaya punan. Jadi sebenarnya kewan nggih. Jadi dunia ini kesenangan yang memperdayakan. Orang mulia tidak harus karena harta, orang mulia tidak harus karena tahta, orang mulia tidak harus karena mungkin banyak kekuasaan, tetapi yang mulia di sisi Allah sinten yang bertakwa. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan. Sinten yang menurunkan hujan Bu? Allah. Dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Ya, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha mengenal. Ada yang jenengan pun pesan kali Allah, ya Allah saya meninggal di rumah saja. Wonten? Nggih wonten. Kita ndonga mawon teng griya, masalah teng musala nggih saged nggih. Teng tempat-tempat yang baik. Ketika berdoa, kita niku wajib berdoa kematian kita ada di rumah kita, di dekat keluarga kita. Walaupun saat ini wonten sing tinggal sendirian teng griya nggih. Wonten.
ngoten. Nyuwun ke Allah, ya Allah, jika saya Engkau cabut, jadilah ada yang tahu. Tetangga tahu, saudara tahu, atau anak-anak kita tahu. Ya. Jadi ngoten. Napa? Pun siap. Pun siap jenengan. Oke. Jadi walaupun sendirian minta kepada Allah, ya Allah, Engkau yang menjaga saya, Engkau yang maha segalanya, jadikanlah kematian saya ada yang tahu, ya. Ada yang menguburkan, ada yang nyolatkan, ya. Napa malih kita dianjurkan banyak berteman dengan orang soleh. Karena napa? Kelak orang soleh niki akan menjadikan syafaat kelak kita di yaumil akhir, memberikan syafaat pada kita, menolong kita. Ya, jadi ngoten, perbanyak teman soleh. Ya, pengawasan ini insyaallah kita berusaha mencari teman soleh, walaupun masih ada yang salah, itu wajar manusia. Kemudian yang selanjutnya nopo, yang keempat, hikmah mengingat kematian itu, siapa yang mati mulai saat itulah kiamatnya, ya. Tidak ada lagi waktu untuk beramal. Sing pecah wis mari wis kiamat, ya. Tidak ada waktu untuk beramal, hanya sedekah jariyah, ya, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh niku sebagai sangunya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, orang-orang kampung Arab jika datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya tentang hari kiamat, kapan datangnya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kepada seorang yang paling muda dari mereka. Kemudian beliau bersabda, jika hidup pemuda ini dan mendapati kematian, maka mulai saat itulah kiamat kalian datang, ya. Jadi ketika mati itu kiamat datang. Al-Mughirah bin Syu'aib radhiyallahu anhu berkata, wahai manusia, sesungguhnya kalian mengucapkan kiamat-kiamat, maka ketahuilah siapa yang mati, mulai saat itulah dibangkitkan kiamat dia. Ya, ini dalam sebuah kitab. Kemudian Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, yang demikian itu karena seorang manusia jika mati, maka dia masuk ke dalam hari kiamat. Oleh sebab itulah dikatakan siapa yang mati mulailah kiamatnya. Ya, setiap apa yang ada sesudah kematian, maka sesungguhnya hal itu termasuk dari hari akhir. Jadi alangkah dekatnya hari kiamat bagi kita. Tidak ada jaraknya antara kita dengannya, melainkan kita ketika seseorang mati, kemudian dia masuk ke kehidupan akhirat. Tidak ada di dalamnya kecuali balasan atas amal perbuatan. Oleh sebab inilah harus bagi kita untuk memperhatikan poin ini, yaitu tentang kiamat ini. Kemudian yang kelima adalah hikmah mengingat mati ini pun apa? Dengan mengingat mati melapangkan dada, okay? Menambah ketinggian frekuensi ibadah kita kepada Allah, okay? Jadi lapang dada, ada masalah apapun, seberat apapun, kita berusaha lapang dada. Karena pasti balasannya akan, ya, didapatkan di mana? Di akhirat. Baik orang yang terzalimi, ya, ditipu dan lain sebagainya, maka balasannya tembung di akhirat. Jadi lapang dada, oh dunia ini sementara, akhirat selamanya, ya. Apa yang dicuri oleh manusia, ya, itu kelak kita akan dikembalikan barang-barang curian kita. Sebaliknya pencuri akan membawa barang curiannya berat bagi dia dan menyiksa diri dia ketika dia mencuri barang-barang curian. Jadi buatan usah khawatir, ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian, karena sesungguhnya tidaklah seseorang mengingatnya ketika dalam keadaan kesempitan hidup, melainkan dia akan melapangkannya, dan tidaklah seseorang mengingatnya ketika dalam keadaan lapang, melainkan dia akan menyempitkannya, ya. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dimuliakan dengan 3 hal: bersegera bertaubat, puas hati, dan semangat ibadah. Kita sering buatan ingat kematian, ya, pas sholat, pas ngaji, iling ibu, tapi lek jenengan krososekmu anom mawon, ya, buatan apa-apa pokok iling kematian,
Aduh sanggup wis oleh piro ya sak piro ya. Jangan merasa cukup dengan sanggup bekal kematian. Lek merasa cukup berarti ibadahnya kurang. Tapi lek merasa kurang insya Allah terus ibadah. Ya, jangan merasa cukup. Aku wis cukup sholat 5 waktu cukup. Enggak, kurang masih ya. Orang beriman itu kurang dalam merasa kurang dalam kebaikan. Tapi orang-orang yang enggak kurang beriman, dia merasa cukup, aku wis cukup. Nah, kurang. Para sahabat dahulu itu merasa kurang dalam ibadah. Oleh karena itu mereka sangat menambah ibadahnya, sholat semalam suntuk, ya zikir, jihad dan lain sebagainya. Ini berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dimuliakan dengan 3 hal. Bersegera taubat, puas hati dan semangat ibadah. Barang siapa yang lupa kematian, diberikan hukuman dengan 3 hal juga. Menunda taubat, tidak ridho dengan keadaan, dan malas beribadah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keenam adalah hikmah mengingat kematian itu apa? Dengan mengingat mati, seseorang akan menjadi mukmin yang cerdas, berakal, ya. Jadi ini cerdas, berakal, ikut yang akan mengingat mati. Ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita, aku pernah bersama Rasulullah SAW. Lalu datang seorang laki-laki dari kaum Ansor mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, orang beriman manakah yang paling terbaik? Ditanyakan. Beliau menjawab, yang paling baik akhlaknya. Dia tanya lagi, orang beriman manakah yang paling berakal? Ya, Rasulullah menjawab, yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya setelah kematian. Mereka lah yang berakal. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Jadi berakal, ya, orang cerdas itu yang mengingat mati, bukan pandai matematika, ya pandai ilmu, terus macam-macam sanes. Ya. Jangan tidak semua orang pandai ilmu matematika. Tapi dianjurkan semua orang harus banyak mengingat mati. Niku keadilan Allah ada di situ. Kemudian yang ketujuh adalah hikmah mengingat kematian itu adalah hari ini yang ada hanya beramal, tidak hitungan besok atau sebaliknya. Ya, dari Abi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, dunia sudah pergi meninggalkan dan akhirat datang menghampiri, dan setiap dari keduanya ada pengekornya. Maka jadilah kalian dari orang-orang yang mendambakan kehidupan akhirat, dan jangan kalian menjadi orang-orang yang mendambakan dunia. Karena sesungguhnya hari ini di dunia yang ada hanya amal perbuatan dan tidak ada hitungan. Dan besok di akhirat yang ada hanya hitungan, tidak ada amal. Okay. Saat ini perbuatan terus, ya sih durung dihitung, durung totalan. Tapi kelak di akhirat totalan toh. Nggih, ndak iso beramal punan. Total iki salate ya apa? Iki sedekah ya apa? Iki zakat ya apa? Iki akhlak ya apa? Iki dalam keluarga ya apa? Macam-macam punan. Lah saat kita amal-amal toh, amal kebaikan kadang dikurangi dengan amal keburukan dan sebagainya. Ya, jadi oleh karena itu mari kita bersama-sama mengingat kematian, senantiasa mengingat kematian agar amal-amal kita menjadikan amal yang berkualitas, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat 'ala mahabbatik wal taqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fawatiqillahumma rabitataha wa adimud da'wati subulaha واملأ بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وأمت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.